Oke, baik, di materi ini kita akan belajar tentang menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RPEL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal RPEL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read itu sendiri adalah membaca masukan dan input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Berikut adalah eval. Eval sendiri itu adalah mengevaluasi kode yang telah dibaca. Berikut print. Print itu untuk mencetak dan menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Berikutnya loop. Loop itu sendiri adalah untuk mengulang 3 langkah di atas tanpa pengguna menekan Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan node secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita buka terminal REPL, kita masuk ke cmd command prompt. Oke. Kita besarkan dulu layarnya. Kita ketikkan di sini node. Oke. Nah, tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript. Misalkan sebagai berikut. 1 tambah 1. Oke, maka dia akan muncul 2. Berikut 3 kali 5. Oke, maka 15. Kemudian kita juga bisa menggunakan console.log buka kurung tanda kutip node.js tanda kutip lagi tutup kurung. Maka dia akan mencetak node.js. Kita juga bisa mencobanya dengan var x sama dengan 5. Kita enter undefined. Kita coba lagi var i, kita enter undefined. Undefined itu sendiri itu merupakan perintah yang berarti nilai tidak dapat dikembalikan. Nilai yang dieksekusi tidak dapat dikembalikan. Kemudian kita akan buat tentang perulangan. Kita ketikkan sini for buka kurung i sama dengan 0, i lebih kecil dari x, titik koma, i tanda plus 2 kali atau tanda tambah 2 kali. Kemudian kita tutup kurung di sini. Kita tutup kurung kurawal di sini lagi. Kita ketikkan console.log. Lalu kita buka kurung, kita ketikkan i di sini. Kita tutup kurung kurawal lagi, kita tekan enter. Nah, maka hasil perulangannya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kata undefined yang ditampilkan pada terminal di layar itu menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana, layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh 9 dikali 11. Oke, maka hasilnya adalah 99. Dia seperti kalkulator.
sama halnya dengan kalkulator. Maka dia akan muncul 99 secara real time. Untuk soal berikut kita tekan enter. Buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dikali buka kurung 6 dikurang 3. Kita tutup kurung lagi di sini. Kita tutup kurung, maka hasilnya adalah 15. Kemudian kita bisa coba lagi 14. Tanda persen di sini 4. Maka dia akan muncul hasilnya 2. Kita bisa coba lagi 14 dibagi 4 sama dengan 35. Nah, ada lagi 2, tanda kali 2 kali 6. Jadi hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi, cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita ketikkan 2 dikali 3. Hasilnya 6. Nah, hasil 6 ini adalah nilai terakhirnya. Kita coba tes. Kita menggunakan underscore dikali underscore. Nah, nilai terakhirnya tadi adalah 6. Karena underscore itu sendiri, definisi dari underscore adalah dia akan menampilkan nilai terakhir. Jadi kita coba underscore dikali underscore, maka hasilnya adalah 36. Ya, kita enter. Nah, jika muncul angka 36 seperti itu, untuk membuktikannya kita tinggal underscore, ini kan nilai akhirnya tadi, nilai akhirnya adalah 36. Underscore itu adalah nilai itu sendiri 36. Kita coba kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 72. Ini sebagai pembuktiannya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan ditampilkan di layar. Nilai baru ditampilkan ketika menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua kode baris tersebut. Kita perhatikan di layar. A sama dengan 3. Enter. Var B sama dengan 4. Nah, yang muncul undefined. Itu berarti dia tidak mengembalikan nilainya karena undefined. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan ke layar. Variabel tersebut dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan lagi di layar. Kemudian A dikali A dikali B itu sama dengan 12. Karena nilai A nya tadi 3 dan nilai var B nya itu 4, maka A kali B sama dengan 12. Enter. 2 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung.
maka hasilnya adalah 14. Kita juga bisa menggunakan console.log. Console.log tanda kutip nilai A titik 2 tanda kutip nilai A tanda kutip ditambah A nilai A tutup kurung, kemudian kita enter, maka nilai A nya itu sama dengan 3. Tanda petik ini itu untuk menghubungkan nilai A dan B, maka hasil dari nilai A itu adalah 3. Berikut perintah yang terdiri dari beberapa baris. Coba kita perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Oke, kita lihat di layar, misalnya contohnya ini var A sama dengan 10. Oke, var A sama dengan 10. Oke, kita perhatikan di layar. Misalnya ini if, kita ketikkan di sini if. Oh ya, kita kontrol D aja. Untuk menutup, kita membuat perintah baru. Oke. Misalnya kita ketikkan di sini if. Oke, kita lanjut. Misalkan di sini kita ketikkan if buka kurung A lebih kecil, A lebih besar dari 0. Tutup kurung. Kita tutup buka kurung kurawal. Kita tekan enter sini, maka dia akan mencetak console.log. Kita buka kurung lagi di sini, A ditambah tanda kutip adalah bilangan positif, A tambah titik 2 adalah bilangan positif, A adalah bilangan positif. Tanda kutip di sini, kita tutup kurung, kita enter, kita tutup kurung di sini, else jika nilainya salah. Kita buka kurung lagi di sini, kita enter, kita ketikkan lagi di sini console.log kurung A tambah tanda kutip tambah titik adalah bilangan negatif. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter, kita tutup kurung kurawal di sini. Oke, saya ulangi di sini. If buka kurung, tadi nilai var A nya itu sama dengan 10. Kemudian di bawahnya kita ketikkan if A
Jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak console.log buka kurung A ditambah adalah bilangan positif. Kita tutup kurung di sini, kita enter, tutup kurung, else jika nilainya benar. Kita hapus sini, dan di sini kita ketikkan lagi console.log buka kurung A ditambah kutip adalah bilangan negatif. Jadi jika else, maka bilangannya itu adalah negatif atau bilangannya itu salah. Kita tutup kurung di sini, kita enter di bawah, kita tutup kurung kurawal. Maka 10 adalah bilangan positif, jadi bilangannya benar. Bilangan positif itu adalah bilangan 10 itu adalah bilangan positif, kan nilainya benar. Oke, kita coba lagi. Kita kontrol D dulu. Oke, untuk mengembalikan ke print awal itu kemudian kita kontrol D aja. Berikut adalah var I sama dengan 1. Kita menggunakan while sini, while buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, kita tutup kurung kurawal lagi di sini. Kita buka kurung kurawal di sini. Itu kita tekan enter, kita ketikkan di sini console.log tanda kutip baris ke gunakan tanda kutip lagi di sini, tambah I ke kurung. Oke, seperti ini. Ya, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, minta maaf tadi ada kesalahan sedikit. Kita ulangi. var I sama dengan 1. Kita ketikkan enter. Kita menggunakan while di sini. Kita buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung. Kita buka kurung kurawal, kita tekan enter, kita ketikkan di sini console.log atau .log buka kurung baris K, kita pakai tanda kutip untuk menghubungkan variabelnya, lalu kita tambah
tambah i. Oke, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan i plus plus. Oke, sini jangan lupa kita pakai tutup kurung. Nah, maka hasilnya baris ke-1, ke-2, ke-3. I lebih kecil sama dengan 3, maka dia akan muncul baris ke-1 jika benar. Sekarang 2. Jika 2 lebih kecil sama dengan 3, hasilnya benar, maka dia akan mencetak hasilnya 2. Nah, 3. Jika 3 lebih kecil sama dengan 3, jika hasilnya benar, maka dia akan mencetak baris ketiga. Untuk 4, jika 4 lebih kecil sama dengan 3, maka hasilnya salah, maka dia tidak akan mencetak di sini. Oke, kita lanjut. Berikut adalah membuat fungsi. Selain ekspresi dan juga perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita lihat di layar function, kita ketikkan di sini function, kita tekan tab, function tambah buka kurung a, b, tutup kurung, kita pakai tutup kurung kurawal, kita ketikkan di sini return a ditambah b untuk mengembalikan nilai a dan b yang tadi. Oke, kita ketikkan enter di sini, lalu kita tutup kurung kurawal, kita ketik enter lagi di sini. Undefined. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Kita ketikkan di sini hasil sama dengan tambah 13,86. Kita tutup kurung di sini, kita enter, maka hasilnya adalah 99. Atau kita coba lagi cara lain, kita coba lagi tambah ke kurung 1,2, kita tutup kurung, maka hasilnya adalah 3. Berikut kita coba lagi. Ini kalau kita menggunakan fungsi, kita ketikkan lagi di sini tambah buka kurung 8,9. Oh, ini kita pakai huruf kecil ya, maka hasilnya adalah 17. Nah, berikut membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Kita lihat di layar. var obj sama dengan new object. Dengan new object. Sekarang kita var obj sama dengan new object. Untuk nama objeknya di sini kita bisa menggunakan nama kita sendiri. Ini new object. Oke, saya ulangi.
kita masuk ke membuat objek ya. Kita ketikkan di sini var obj sama dengan new object. Sama dengan new object. Tadi kesalahannya karena kita di sini menggunakan huruf kecil, dia harus menggunakan huruf besar. Kata di error. Itu kita enter, maka dia akan undefined. Setelah itu kita ketikkan obj titik alas. Obj titik alas sama dengan 3. Obj titik alas sama dengan 3 ikut obj titik tinggi. Obj titik tingginya itu sama dengan 5. Sekarang kita akan menentukan obj luasnya. Obj luasnya. Oke, obj titik luas sama dengan, kita ketikkan sini function buka kurung awal return. Kita ketikkan di sini return buka kurung obj titik alas, obj titik alas dikali obj titik tinggi, obj titik tinggi. Oke. Setelah itu kita tutup kurung sini dibagi 2. Oke, tutup kurung lagi. Sini kita enter. Maka dia akan muncul function anonymous. Untuk di sini kita memanggil metode luasnya. Kita memanggil metode luas. Oke. Jadi obj titik luas. Oke. Obj titik luas. Maka luasnya adalah 7,5. Ini kita menggunakan segitiga di sini ya. Ini rumus segitiga ini. Hasilnya 7,5 luasnya. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama obj yang merepresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas dikali tinggi dan 1 metode luas. Oke. Berikut adalah perintah-perintah dalam terminal REPL. Yang pertama adalah Ctrl C. Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali, itu menandakan bahwa keluar dari terminal REPL. Berikut Ctrl D. Ctrl D itu adalah keluar dari terminal REPL. Berikutnya tombol arah panah atas dan arah panah bawah itu digunakan untuk menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Berikutnya adalah tombol tab. Tombol tab itu melengkapi perintah yang ditulis. Berikut titik help. Titik help itu menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Berikut titik break. Titik break digunakan untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Berikutnya titik clear. Titik clear itu sama seperti titik break, yaitu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Berikut titik save nama file. Itu digunakan untuk menyimpan perintah REPL ke file. Berikutnya titik load nama file. Itu untuk memuat perintah dalam file ke dalam terminal REPL. Ya, kita masuk ke berikutnya. Tuh,
menghentikan terminal REPL. Saya contohkan di sini. Kita masuk ke command prompt lagi. Tuh. Ya, saya contohkan di sini. A sama dengan kita ketikkan sini node untuk membuka nodenya. A sama dengan 3. Ya, klik 3 var B sama dengan 4, enter, undefined. A dikali B sama dengan 12. Berikutnya lagi kita coba 12 dikali A tambah B. Ini saya contohkan, nanti baru kita masuk ke cara untuk menghentikan terminal REPL. Untuk kurung maka hasilnya adalah 84. Nah, untuk menghentikan terminal REPL, silakan ketik titik exit. Oke, maka dia akan keluar seperti ini sendiri. Atau kita juga bisa menggunakan Ctrl C 2 kali atau Ctrl D. Saya contohkan, misalnya A sama dengan 3. Oh, salah. Misalnya A sama dengan 3. Kita enter. Nah, untuk menghentikannya kita coba untuk menekan Ctrl C, ya, Ctrl C 2 kali. Maka dia akan keluar seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.